Aku yang bingung tuh yang bikin perpres itu ngerti aturan apa enggak sih itu? Perpres itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Hati-hati, jangan sampai perpres ini menjadi kuburan TNI. Dia terikat di situ, dia tidak bisa kemana-mana. Makanya itu kami bilang ini politik ketakutan. Kedua, bikin banyak sekali aturan yang kemudian seperti perpres ini yang menginsinuasi seolah-olah kita lagi menghadapi ancaman terorisme yang besar. Perpres itu belangko kosong, nggak ngatur apa-apa sebetulnya, tapi memberikan kewenangan yang kewenangannya karet, bisa ditafsirkan ke sana kemari. Selamat datang di Ruang Publik, saya Naomi Liandra. Teman KBR, untuk kesekian kalinya pemerintah berupaya melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Dalam draft perpres yang beredar di publik, kewenangan militer disebutkan melingkupi 3 hal, yaitu penangkalan, penindakan, dan juga pemulihan. Padahal sejumlah aspek ini jadi ranah kementerian dan juga lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, Densus 88 Anti Teror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Kementerian Agama, dan juga instansi terkait lainnya. Dan tidak hanya itu saja, pencegahan terorisme mestinya bukan diatur melalui perpres, melainkan peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berulang kali gagasan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme didorong, berulang kali pula ditolak banyak kalangan karena mengancam HAM dan juga supremasi sipil. Lalu mengapa pemerintah getol mendorong hal ini, dan apa saja bahayanya jika militer cawe-cawe dalam penanganan terorisme? Kita bahas bersama. Ya, di studio KBR sudah hadir bersama saya di sini Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais 2011-2013, Pak Soleman B. Ponto. Selamat siang, Pak Soleman. Siang. Juga bersama saya ada Wakil Direktur Imparsial, Mas Hussein Ahmad. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR siang hari ini ya. Soal wacana pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme ini kan kembali mencuat, Pak. Tanggapannya seperti apa? Silakan. Ya, saya kira itu kan tugas pokok ada pasal 7 ayat 2. Tugas pokok TNI dilaksanakan dengan operasi militer dan operasi militer selain perang. Selain perang itu pasal 7 ayat 2 salah satunya adalah mengatasi terorisme. Lalu kalau menanggapi kan sudah mengatasi terorisme dengan apa? Dengan operasi militer. Batasannya seperti apa, Pak? Ya nggak ada batasannya operasi militer. Oke, tapi kalau sebelum melanjut lagi dibahas oleh Pak Ponto, mungkin dari Mas Hussein bisa menanggapi? Mungkin untuk yang menonton ini mungkin perlu diperjelas sebetulnya yang menjadi kekhawatiran publik dan mengatakan bahwa ini ada perluasan adalah dalam konteks TNI itu nantinya kalau perpres itu jadi itu bisa melakukan banyak hal gitu ya, mulai dari penangkalan yang mana itu nggak ada dalam bahasa itu dalam undang-undang, kemudian penindakan ya, hingga kemudian pasca penindakan itu seperti rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang publik katakan sebagai perluasan. Memang betul, saya setuju di dalam undang-undang TNI memang sudah ada tugas TNI dalam konteks operasi militer selain perang untuk mengatasi terorisme. Namun demikian yang dikatakan itu adalah ini ketika bisa operasi mandiri dalam kerangka penegakan hukum loh ya. Beda dari dengan katakan Pak Ponto dalam konteks perang gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi problem. Apalagi kalau misalkan kita kan mesti menangkap apa yang menjadi kekhawatiran publik ya. Publik kan khawatir. Misalnya kami baca dari KBR, dari banyak kantor berita yang lainnya juga misalnya pada saat demo-demo kemarin, Presiden mengatakan bahwa ini ada indikasi ada keterlibatan teroris dalam demo-demo itu. Nah, bayangkan kalau kemudian misalnya keterlibatan TNI dalam operasi di dalam negeri mandiri pula, bukan sebagai tugas perbantuan, itu tidak ada mekanisme yang kuat, tidak ada mekanisme yang ketat gitu ya, itu akan jadi problem. Orang akan berpikir apakah kalau gue demo, gue akan dianggap sebagai teroris juga atau bukan. Nah, itu jadi satu problem. Atau misalnya jangan-jangan kalau kita ikut dalam satu grup-grup meme ya, apa namanya anak muda nih Pak Ponto, Gen Z, milenial itu kan ya. Ini ada subculture namanya meme. Nah, itu kan seringkali budaya bercanda soal itu ya.
Bahkan itu yang kemudian kemarin direspon buruk oleh anak-anak muda. Misalnya dalam konteks kemarin ada anak muda di di Jawa Barat diduga terlibat dalam jaringan terorisme neo-Nazi gitu kan. Ya, itu kan lucu gitu. Padahal yang diikuti orang-orang anak-anak muda ini mengerti bahwa itu lucu-lucuan dan itu dalam konteks meme gitu ya. Gitu. Kekhawatiran seperti itu ya. Mungkin gimana jadi Pak? Gini, silakan. Kan judulnya operasi militer. Jadi kalau operasi militer ada standar-standar militer yang dilanggar. Ya kalau enggak ada ya enggak. Betul. Jadi dalam penegakan karena teroris ini jangan lupa ada undang-undang tentang teroris. Ya. Sehingga normal mode, normal mode. Ketika terjadi apakah bom panci, bom ledeng, bom apa, normal mode-nya itu penegakan hukum. Ketika normal mode ini penegakan hukum ini sudah tidak bisa, sudah beyond, baru operasi militer. Misalkan ketika dia bergeser menjadi Marawi, bergeser menjadi baru operasi militer. Tapi kalau normal mode, bom panci segala macam itulah tidak masuk dalam kriteria. Iya, tapi terlalu sayang kalau TNI yang turun tangan. TNI itu harus misalnya dalam konteks ada pembajakan di luar negeri. Itu TNI itu. Ada misalnya wilayah Indonesia kayak konteks Malaysia itu pernah terjadi. Lahad Datu tuh misalnya tuh kan. Ada teroris dari Marawi ambil wilayah perkebunan Malaysia. Tentara bukan polisi. Tapi dalam bom panci itu bukan. Jadi memang harus ada gradasi. Yang dalam Perpres ini barang itu nggak ada, aturan itu nggak ada. Kapan sih boleh dilibatkan? Kalau saya setuju sama Pak Pembentuk, Pak Pembentuk konsisten sejak 2011-2012. Pak Pembentuk bilang bahwa nggak perlu perpres. Undang-undang TNI, saya ingat betul. Undang-undang TNI itu sudah mengatur bahwa tugas TNI mengatasi aksi terorisme. Kalau TNI yang terlibat aksi terorisme, ya dalam konteks war model, dalam konteks perang, bukan dalam konteks criminal justice system. Karena TNI bukan bagian dari criminal justice system. Betul. Sepemahaman saya. Nah, oleh karena itu, kalau mau terlibat dalam konteks terorisme, ya TNI itu dilibatkan dalam yang besar-besar itu tadi, bukan nanti jadi untuk mengakhiri kekhawatiran publik bahwa jangan-jangan ini nangkepin orang nanti. Mengerucut ke bawah-bawah ya. Iya, yang nangkepin orang tuh biarin aja tugasnya polisi. Yang mencegah itu biar aja tugasnya BIN dan komunitas intelijen. Yang melakukan deradikalisasi biar saja tugasnya BNPT, tugasnya Kementerian Agama, tugasnya Kementerian Pendidikan. Itu TNI yang mana? TNI kalau terjadi perang, nah teroris ngambil wilayah, nah itu baru kita TNI. Ya, tadi berkaitan juga yang disampaikan soal kekhawatiran publik itu juga yang dikhawatirkan gitu ya. Tapi kalau melihat soal kecenderungan penanganan terorisme gitu, Pak Ponto dan juga Mas Hussein, apakah bisa dibilang mendesak belakangan ini sehingga TNI perlu dilibatkan? Ya tanya aja sama BNPT. Kok ada BNPT? Menurut Anda seperti apa? Jangan terlalu banyak kita itu. Oh ini TNI mau datang. Lah kita sudah punya BNPT. Kita punya undang-undang teroris. Sehingga TNI itu akan patuh dan taat. Dulu betul saya udah bilang ngapain pakai perpres. Undang-undang TNI itu sudah membatasi kapan dia. Tunggu nanti kalau ada keputusan politik baru turun. Selesai itu. Selesai. Tapi kalau dibikin perpres nanti sekali jadi ini bisa jadi kemana-mana loh. Nah, itu sebenarnya udah lama saya ingatkan, jangan ada aturan lagi. Cukup yang sudah dulu itu pasal 7 ayat 3. Selesai. Itu selesai. Kunci sama kebijakan kebijakan politik. Kapan? Ya nanti kalau terjadi apa keputusan turun apa tidak. Nah, ini urgensi menurut Anda gimana nih Mas Hussein? Ya menurut saya nggak ada urgensi yang mendesak gitu ya. Terlebih lagi kita kan mengalami selama beberapa tahun tuh zero accident ya, zero terror attack gitu. Yang ada memang penangkapan-penangkapan terhadap jaringan-jaringan dan sel-sel itu memang ada, tetapi serangan tidak ada, praktis tidak ada. Nah, oleh karena itu saya kira ini tidak mendesak ya. Saya kira jauh lebih mendesak misalnya kita bicara soal bagaimana mekanisme ketika nanti kapan sih TNI boleh terlibat gitu ya. Itu. Kapan sih boleh mekanisme mobilisasi, demobilisasinya bagaimana? Kapan dia bergeser dari penegakan hukum menjadi military operation? Karena sekarang itu yang problem contoh POSO. POSO itu
kegiatan apa, jenis kegiatan itu apa? Itu apakah criminal justice system yang dikedepankan atau war model gitu ya? Karena itu menurut saya udah mirip situasinya mungkin perang gitu ya Pak Ponto ya. Betul. Jadi kalau kita berbicara teror di dunia ini selalu masalahnya cuma dua, mau by military operation atau by law enforcement. Lah si teror ini mau by law enforcement atau mau mana terserah. Ketika kita by law enforcement, law mana yang dilanggar? Ya law-nya undang-undang teroris. Lalu di mana di undang-undang teroris? Ya cari aja. Nah siapa di situ? Ya siapa yang ditugaskan oleh undang-undang itu. Jadi kita sudah harus mulai berpikir sekarang, bukan oh ini TNI, oh ini Polri. Tidak. Undang-undang ini menugaskan siapa? Lu menugaskan jelas dari dulu saya sudah bilang yang ditugas hari ini sejak lahir undang-undang BNPT itu adalah BNPT. BNPT sebagai koordinator. Itu jangan lagi cerita kemana-mana. Oke, berarti Kan itu. berarti kalau mungkin bisa diperjelas lagi dari Mas Hussein mungkin ya, bisa melihat kira-kira dari pandangan Anda melihat ini sebenarnya arah tujuan pemerintah melibatkan TNI dalam tadi ya urusan penanggulangan terorisme ini seperti apa Mas Hussein? Sebetulnya bukan pemerintah hari ini. Sebetulnya ini dimulai dari ketika Jokowi itu bikin Perpu, dia nambahin satu pasal dalam undang-undang pemberantasan terorisme itu yang membolehkan TNI terlibat dalam penegakan tindak pidana terorisme. Ini aja udah judulnya nggak masuk. Undang-undangnya ngomong soal undang-undang penanggulangan tindak pidana terorisme. Loh, TNI itu Military operation, bukan tindak pidana. Kalau tindak pidana itu kejaksaan, polisi, kemudian Mahkamah Agung itu. Nanti kalau misalkan urusan yang diradikalisasi dan segala macam ada BNPT, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan. Itu cukup. Ini karena sebab satu orang ini nih masukin tuh satu pasal tuh sehingga jadi kacau semua ini. Oke, itu semua udah masuk nih. Terus ditambahin lebih kacaunya lagi, dia bilang bahwa nanti diatur lewat Perpres. Dia nggak sadar itu di TAP MPR nomor 7 tuh bilang kalau ada pelibatan TNI atau TNI untuk operasi itu harus melalui mekanismenya undang-undang. Nggak bisa direduksi jadi Perpres. Jadi ini pemerintah sekarang ini kebagian ininya nih, kebagian sampahnya dari pemerintahan yang lalu. Nah, tapi nih sampah ini menurut saya ya apakah mau diterusin jadi sampah atau enggak? Kalau saya sepakat sama Pak Ponto, nggak usah pakai Perpres. Itu undang-undang di undang-undang terorisme pasal 43 I ayat 2 itu hapus dulu yang memandatkan untuk bikin Perpres. Jangan, nggak usah. TNI ini kasihan sekarang, Mbak. Di mana-mana ini diserang. Seolah-olah TNI ini ngambil banyak jatah makannya orang, kerjaannya orang. Kasihan, Mbak. Padahal ini kan TNI cuma tunggu perintah aja. Yang bikin acak-acakan yang di atas ini yang bikin Perpres. Gitu. Jadi strict aja. Kalau memang di undang-undang TNI memang sudah ada dan memang sudah boleh TNI mengatasi terorisme, ya sudah di situ saja. Jangan tambah-tambahin dengan tadi Perpres itu yang kemudian seperti tadi kata Pak Ponto, ini akan jadi kacau. Kenapa tadi saya katakan dia boleh mulai dari penangkalan. Penangkalan ini barang apa? Di undang-undang TNI kagak ada, di dalam undang-undang terorisme juga nggak ada. Yang ada pencegahan. Apakah yang dimaksud penangkalan itu adalah pencegahan? Allahu a'lam bishawab, nggak ada yang bisa jawab. Karena di dalam Perpres sendiri nggak ada penjelasannya. Kemudian penindakan itu boleh memang. Tapi yang kemudian pasca penindakan, kok pasca penindakan TNI boleh terlibat juga? Itu bukan makomnya TNI, bukan wilayah TNI. Kasihan TNI diseret-seret ini nih. Ini anggaran TNI sekarang saja tuh, Mbak. Itu nggak cukup buat kasih equipment yang mutakhir buat mereka. Jangan ditambah-tambahin lagi. Mana gitu. Itu dari sisi TNI. Tapi dari sisi masyarakat adalah ini orang-orang menjadi khawatir gitu ya. Karena ini seolah-olah menambah perannya TNI. Apakah nanti akan operasi mandiri bukan dalam konteks perang, tapi dalam konteks operasi yang kecil-kecil tadi, apakah bisa dilakukan? Kalau itu bisa dilakukan, kan bahaya. Kenapa bahaya? Karena orang mulai sadar sekarang. Ketika meminta akuntabilitas, kita masih punya PR. Yaitu apa? Yaitu belum adanya revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Yang misalnya nih, TNI operasi mandiri gitu ya, menangkap terorisme di dalam negeri bukan dalam konteks perang, itu kalau mau digugat kemana?
Gitu. Kalau misalkan ada warga negara salah tangkap, mau pra-peradilan di mana? Orang di peradilan militer nggak ada pra-peradilan. Ya. Nah, itu yang menjadi problem karena belum ada revisi itu dan belum ada minimnya akuntabilitas, orang jadi takut. Jadi menurut saya supaya orang nggak jadi takut, supaya orang nggak menyangka TNI ini ngambil periuknya orang lain, ngambil tugas orang lain, nggak usahlah perpres ini ngapain gitu. Ya, ini juga ada pertanyaan dari publik gitu ya. Salah satunya adalah apakah pemberian kewenangan penangkalan dan juga penindakan yang secara mandiri kepada TNI ini punya potensi untuk menimbulkan tumpang tindih gitu, Pak Ponto, terhadap penegakan hukum dan juga nanti bisa membahayakan HAM, dan ini bertentangan dengan pasal 30 UUD 45. Aku yang bingung tuh yang bikin perpres itu ngerti aturan apa enggak sih itu? Perpres itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Lah kalau kita berbicara teroris, undang-undang mana yang dijalankan? Ya undang-undang teroris. Lah kalau undang teroris dari atas saja pasal 6 itu pelaku tindak pidana teroris dipidana. Sehingga ke bawah ini dipidana. Sedangkan kalau kita geser ke militer apa? Military operation. By militer. Lalu terus bagaimana? Ini kan dari awal ini ngapain? Ya. Lah sekarang ini sudah tahun berapa ini? 15 tahun yang lalu. Ya 15 tahun lalu ya, sejak Pak Asrul itu masih sebelum jadi hakim. Belum. Sekarang beliau sudah hakim. Lah ini muncul lagi. Asrul Sani ya Pak ya? Iya Pak Asrul Sani kan iya. Pak Asrul Sani gitu bicara Masih P3 masalah. dulu di sana. Masih P3 Masih beliau. P3. Sekarang sudah jadi yang mulia hakim kan? Yang mulia. Ini nongol lagi. Nanti kan beliau lagi nih muncul. Kena lagi. Jadi kalau kita bicara teroris, kita sudah harus komitmen. Kita sudah punya undang-undang penanggulangan terorisme. Ya sudah, dari situ baru kita turun ke bawah. Apa? Pasal 6 jelas, tindak pidana. Oke. Tindak pidana ya terus ke bawah harus tindak pidana. Kalau dia nanti bergeser beyond pidana, diterima oleh military operation. Kan begitu. Berarti memang kita lagi ngebersihin yang lalu-lalu. Jadi mari kita kembalikan dulu semua. Memang ini kita banyak pekerjaan rumah. Betul. Ini nanti akan berhubungan lagi dengan reformasi Polri. Yep. Apakah di BNPT itu harus Polri atau BNPT yang baru? Apakah itu harus Densus? Nah, ini semua nanti akan berhubungan. Syarat menyeret kan sih. Ya. Itu akan syarat menyeret. Karena apa? Semua sudah undang-undang penanggulangan teroris, undang-undang penanggulangan korupsi, undang-undang. Nah, ini kan penanggulangan. Siapa di situ? Ya, ada. Ya kan? Apakah Polri? Nah, kalau kita bilang Polri di KPK, apakah Polri didesain menjadi penegak hukum di korupsi? Kita tanya lagi ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar bilang apa? Menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, sehingga ini kita harus lihat lagi. Nah, mumpung sekarang kalau mau kita laksanakan, mari kita kita kembalikan lagi ke seluruhnya, apa kalau istilah sekarang di riset kita riset dulu. Nah, karena nanti jangan sampai tentara itu sendiri bingung. Saya suruh bikin penangkalan, apaan penangkalan dalam ini yang mana? Jangan sampai operasi militer itu kan punya standar. Sudah punya paket dia. Operasi doktrinnya. Iya, doktrin. Lalu gimana nih digeser ke sini nih? Jangan sampai tentara sendiri malah gara-gara ini kebingungan. Ya, kan itu. Mungkin dari Mas Hussein tambahannya silakan. Iya, kalau saya sekali lagi menegaskan bahwa ini kan sebetulnya dimulai dari adanya segelintir orang yang pengen banget narik-narik TNI ke dalam urusan-urusan yang bukan urusan TNI. Kasihan TNI-nya. TNI disuruh tanam jagung, disuruh tanam singkong, disuruh bencana, jadi satgas jembatan. Dia seolah-olah sarjana teknik sipil kita nggak ada yang mampu, gitu ya. Kasihan, termasuk soal terorisme ini. Terus saya banyak tidak sependapat sama Pak Ponto, tapi kali ini saya mendukung pendapat Pak Ponto yang bahwa TNI itu memang boleh terlibat dalam aksi terorisme, memang itu mandatnya, tapi bukan yang dalam konteks nangkepin yang kecil-kecil, dalam konteks dia operasi di luar negeri. Katakanlah misalnya ada pesawat Indonesia dibajak oleh teroris, itu tugasnya TNI, memang bukan tugasnya polisi. Atau misalnya ada sebagian wilayah
Indonesia dikuasai. Katakanlah misalnya sebagian dari Jakarta Utara ini atau Jakarta Pusat ini diambil alih oleh kelompok teroris, kemudian skalanya sudah besar, itu baru tentara. Itu wajib tentara, bukan boleh lagi. Tapi kalau yang kecil-kecil tidak. Nah, dengan adanya Perpres ini seolah-olah mencoba mau bilang bahwa lu boleh nih nangkepin yang kecil-kecil. Ya jangan dong, nanti TNI jadi nggak fokus. Kita pengen TNI jadi profesional. TNI kan dibelikan drone, dibelikan tank yang Leopard, dibelikan pesawat Rafale, dibelikan kapal selam. Itu kan semata-mata untuk berperang. Kalau kita kerdilkan ke dalam urusan-urusan yang nggak penting ini, bukan nggak penting, urusan-urusan yang sebetulnya bisa diatasi oleh lembaga-lembaga yang lain, ya jangan. Gitu. Nanti orang bertanya, tapi kan kadang-kadang teroris yang kecil-kecil ini juga jago ngumpet, jago dan segala macam. Oh, kalau itu boleh lagi. Bolehnya apa? Boleh dong TNI kasih perbantuan kepada polisi. Nggak ada yang larang. Boleh. Misalnya Kapolri bilang, kami udah nggak mampu nih nangkap teroris, katakanlah di Poso, Santoso waktu itu kan ya. Bilang Kapolri, ini kami nggak mampu. Panglima TNI, oke, kami siapkan sekian kompi ya, siang peton ya, bisa. Jadi nggak ada yang jadi masalah. Menjadi masalah ini karena ada bikin Perpres. Padahal sebelumnya nggak ada masalah Pak Munte. Iya, itu dia, nggak ada masalah. Berarti memang mengacu pada awal yang membuat Perpres ini sendiri ya Pak Ponto ya. Mungkin tambahan lain, intervensi militer ini kan tadi dikhawatirkan bisa dibilang mengancam eksistensi masyarakat sipil juga. Gini nih ya. Silakan militer itu sampai sekarang dia itu sudah, ya terserah kamu lah. Aku diperintahkan, aku jalan. Ada aturan gak ada aturan, terserah kamu. Kan dia militer itu satu, perintah. Kalau ndak ada perintah, nggak akan jalan dia. Diam dia. Jadi benar. Maka sekarang ada aturan gak aturan, kalau diperintah aku jalan. Kenapa terlalu banyak aturan yang dia sendiri bingung, ini aturan ngatur apa lagi? Iya kan? Kan sudah ada undang-undang, sudah jelas, sudah bagus kan waktu yang pasal 7 ayat 2 itu. Semua operasi militer ini semua operasi militer selain perang, termasuk perang, harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dirubah. Kok dirubah? Ya kenapa dirubah? Sekarang pakai Perpres dan PP. Kalau pakai Perpres itu ya, sekali perintah one for all, PP one for all. Ya selamanya begitu. Iya, sekali jadi untuk. Nah, apakah situasi itu akan begitu terus? Kan tidak. Kasihan TNI-nya. Makanya dibikin berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Nanti kalau ada itu siapa? Polisi mampu enggak? Situasional. Ya. Jadi pasal 3 dulu, 7 ayat 3 itu adalah situasional. Kayak hubungan kalau anak muda sekarang bilangnya situationship gitu ya. Itu di situ. Nah, makanya aku ini yang bikin ini ngerti aturan apa enggak justru. Jangan bikin tentara sendiri yang kebingungan sendiri. Akhirnya itu sekarang memang dia sudah pusing. Ya udah, siapa mau perintah apa, aku jalankan. Mau itu Perpres, mau itu PP, nggak ngerti. Ya memang dia nggak ngerti, nggak belajar itu. Jadi ini Mbak, emang juga ada keluhan dari prajurit di bawah. Saya banyak pergi ke Papua, ketemu ke KP, ke macam-macam batalion teritorial pembangunan. Itu coba. Kasihan anak-anak muda itu, dia punya keinginan pengen jadi tentara, disuruh nyangkul. Ya. Bayangkan. Batalion pembangunan itu coba. 100 sekarang, 100 batalion. Bagaimana cara membiayainya? Bagaimana cara mengurusnya? Satu batalion ada cuman ada 2 kompi senapan, terus 1 kompi kesehatan, 1 kompi pembangunan, 1 kompi pertanian Pak Ponto. Masa tentara suruh bertani? Ini keliru. Ini keliru. Jadi sebetulnya anak muda sebetulnya pinter ya. Saya bukan mewakili anak muda, tapi saya baca-baca sebetulnya mulai pinter sekarang. Kayaknya yang salah bukan prajurit-prajurit di lapangan deh. Ini yang salah adalah sipil yang kegenitan, Mbak. Narik-narik TNI ini ke dalam urusan-urusan yang bukan urusan TNI. Akhirnya yang diserang siapa? TNI ini, TNI begini, TNI begitu. Padahal ini jalankan perintah. Di lapangan nggak bisa menolak kan? Iya, nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Tapi dia pimpinan negara ini kemudian dengan parlemennya yang narik-narik mereka dalam urusan-urusan yang sebetulnya bukan urusan TNI. Bukan hanya itu. Angkat besi. Angkat besi. Naik pangkat. Bikin 2 kali. batalion olahraga katanya. Bikin batalion olahraga. Letnan naik pangkat 2 kali. 2 kali. Padahal yang mati di pertempuran hanya 1 kali naik pangkat.
Kan ngeri yang gitu-gitu. Gimana? Gitu. Ironi ya Pak. Baik, oke, sebelum kita Pusing, lanjut lagi, ya tapi juga sempat mention gitu ya bahwa di awal tadi Presiden Prabowo juga sempat menyebut aksi demo akhir Agustus 2025 kemarin itu adalah potensi aksi makar dan juga terorisme. Ini bisa dibilang sebagai sinyal nggak lanjut atau mungkin bisa dibilang buntut dari apa ya, aksi-aksi kritik publik terhadap pemerintah atau gimana ini? Mungkin dari Mas Hussein dulu, kemudian Pak Ponto. Ya, mungkin saya agak keras soal ini ya. Ini yang sebetulnya apa yang kami sebut sebagai politik ketakutan. Jadi misalnya dia di muka wartawan dia bilang bahwa ini ada terorisme dan lain sebagainya. Ya kan sebagai presiden tangkap aja terorisnya. Umumkan yang mana kan bisa. Kan punya Densus. Bisa kalau Densus gak mampu bisa minta Koopsus Gab tuh, Komando Operasi Khusus Gabungan TNI. Bisa. Apa susahnya? Ngapain ngomong ke publik? Ini ada teroris, ya tunjuk hidungnya aja yang mana. Satu, makanya itu kami bilang ini politik ketakutan. Kedua, bikin banyak sekali aturan yang kemudian seperti Perpres ini yang menginsinuasi seolah-olah kita lagi menghadapi ancaman terorisme yang besar, sehingga perlu Perpres ini, perlu segera gitu ya. Ini kedua. Yang ketiga, itu terlihat sekali memang dalam banyak kesempatan pemerintah itu tadi menebarkan politik ketakutan gitu ya. Bikin misalnya ada rancangan draft undang-undang soal isu yang baru ini, pencegahan propaganda yang begitu-begitu. Udah dengar Pak Beto? Masa yang begitu yang mau diurus gitu, nggak penting gitu sehingga ini menginsinuasi publik jadi takut. Mbak, praktis setelah Prabowo itu ngomong ini ada terorisme, pas demo itu decline, selesai itu ya. Padahal di semua negara demokrasi percaya bahwa demonstrasi adalah bagian daripada hak dan kebebasan berpendapat gitu ya. Tanpa adanya itu, tanpa ada kritik, pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa menerima masukan. Itu tadi kesimpulannya adalah kami bilang bahwa ini ada semacam penebaran politik ketakutan lah dari pemerintah kepada masyarakatnya sendiri ya, sehingga orang takut. Ferry Irwandi kemudian sempat juga mau dilaporkan, ngapain saya bilang Dansat Siber begitu-begitu, ngapain bawa di publik begitu dan lain sebagainya. Itu nggak penting menurut saya, dan itu justru kontraproduktif terhadap demokrasi kita. Ya, Pak Ponto gimana Pak? Jadi kalau saya gini, saya kan harus mendidik bangsa ini juga ya, tidak asal bunyi. Ketika kita berbicara teror itu kita kembali, apa sih teror itu? Perbuatan yang membuat rasa takut orang banyak. Kamu takut, saya takut, semua takut. Kalau perbuatan itu hanya membuat saya takut, dia nggak takut, ya bukan teror itu. Tindak pidana biasa. Ya itu dia. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul perbuatan seorang teroris. Teroris itu membuat orang banyak rasa takut. Mengapa misalkan dia ada bom di masjid, bom di gereja, bom di pasar, pasti rasa takut karena satu saat saya akan ada di situ. Di luar dari itu, ya nggak ada. Jadi saya sendiri suka bingung. Berarti yang tadi disampaikan saya sebagai profesional ini ya, sebagai profesional yang belajar masalah terus suka membingungkan. Ini pernyataan politis atau pernyataan sesuai dengan aturan. Kalau kita bicara aturan, setelah kita tahu itu, menakutkan orang banyak, yang mana perbuatannya, baru kita cari. Tapi kalau langsung begitu, karena apa? Nanti ujungnya kita akan merujuk undang-undang terorisme. Mana undang-undang terorisme? Apa sana yang dilarang, apa yang tidak? Kan ke situ. Kita harus apa yang dilarang. Nah, cuma masalahnya undang-undang teroris kita sendiri antara yang dilarang sama yang dihukum beda. Coba baca. Yang dilarang itu apa? Berpikiran radikal. Yang dihukum perbuatan. Jaka sembung ya Pak ya. Nah, kalau perbuatan radikal, perbuatan radikal yang mana? Saya waktu di Jogja saya bilang berpikir radikal itu adalah kawan berpikir. Lalu
perbuatan atau berpikir radikal yang seperti apa yang dilarang, Betul. yang dianggap bahwa itu membuat orang menjadi teroris. Yang mana? Dulu kalau Bung Karno pikiran yang nggak radikal, nggak merdeka kita. Itu. Jadi kalau kita memang mau menyelesaikan ini, mari kita selesaikan mulai dari aturannya, dan itu kita dari awal kan itu. Lah sekarang yang dilarang berpikir, yang dihukum perbuatan. Ya. Coba lihat perbuatan apa. Nah sekarang, kalau ini kita tarik balik, ya pemerintah juga kan dia harus tahu, jangan asal bunyi. Ada perbuatan yang mana yang disebut ini Betul. ada teroris. Kalau enggak nanti akan kehilangan legitimasi. Berarti tadi ya Pak, sebelum Iya. asal bunyi harus ada kajian yang seperti apa nih Pak, supaya nggak Bukan langsung berbunyi itu harus ada Ya. ada empiriknya dulu. Oh, Ya. empiriknya itu. Perbuatan, ya. Betul. Ini bom atau kelapa jatuh. Kan gitu. Sama, Bung. Jadi jangan sampai kelapa jatuh kita bilang bom. Ya. Ya. Nah, ini harus ada semuanya, baik pemerintah, masyarakat. Bagi masyarakat sudah tahu, oh ini kelapa jatuh. Lalu kok pemerintah bilang ini bom? Wah, kan kacau. Oke. Jadi sebelum buat kebijakan, kajian-kajian apa yang harus dilakukan Pak? Ya, sebelum- ya harus kembali ke laptop, kembali ke ilmu dasarnya itu apa. Oke, teroris. Sebelum kita bicara teroris, lihat baik-baik apa sih itu teroris. Teroris adalah perbuatan, kalau teroris ada orang Ya. yang membuat rasa takut. Nah, perbuatan apa yang membuat orang itu takut? Karena jangan sampai perbuatan teroris ini itu dengan pidana kan beda tipis sekali bedanya. Nah, muncul nanti pidana teroris. Nah, pidana terornya apa? Nanti kita akan bingung sendiri. Nah, dalam ilmu intelijen membuat orang itu bingung sendiri itu menghancurkan negara itu dengan buat aturan sebanyak-banyaknya sampai kita bingung sendiri. Sederhananya sebetulnya di dunia ini cuma ada dua dalam konteks menangani terorisme, ya, Ya, penindakan. Yang satu adalah war model. By law atau beyond the law. Yang satu adalah law enforcement. Law enforcement, ya. Undang-undang kita sudah menyatakan bahwa terorisme itu by law enforcement. Ya. Nanti kalau terorismenya sudah skalanya besar baru pakai baru war bergeser. model. Ya. Gitu. Jadi jangan taruh yang war model di dalam law enforcement, keliru. TNI nggak dilatih buat law enforcement. Denpom iya, POM iya, apa. Dan Tapi itu kalau tidak hanya berlaku untuk teror. untuk semua Termasuk itu di Papua itu. separatisme termasuk, Nah, itu, iya. dia ini apakah betul-betul harus diperangi dengan military operation Betul. atau hanya sekadar dengan law enforcement? Sepakat. Ini yang sekarang semuanya serba abu-abu. Mana yang law enforcement, mana yang kemudian war model. Makanya Nah, saya senang pakai bahasa Inggris. Law enforcement, military operation. operation, betul. Lebih jelas. Karena nanti kalau operasi militer selain perang, wah, ini kalau perang tembak selain perang, penegakan hukum selain perang. Iya, itu yang jadi problem. Iya, itu. Jadi ada beberapa orang mengartikan operasi militer selain perang itu adalah penegakan hukum. Kenapa? Karena operasi militer perang, perang. Selain perang, selain tembak-tembakan, penegakan hukum. Padahal judulnya jelas operasi militer perang. Operasi militer selain perang, jelas military operation. Dua-duanya military operation. Termasuk perbantuan pemerintah Itu daerah itu military operation. Ya. Makanya kalau bicara military operation harus atas kebijakan dan keputusan politik. Tidak hanya kalau presiden perpres, kalau kita berbicara perpres itu berbicara presiden kan. Presiden itu di dalam undang-undang TNI sudah ada, presiden dapat mengerahkan TNI. Namun dalam 22 kali 24 jam kalau belum selesai laporan DPR. Udah bagus barang itu sebetulnya. Kalau memang perpres itu jadi, nanti dia akan bertentangan dengan salah satu pasal di dalam undang-undang itu sendiri, bahwa presiden mengerahkan itu nanti di dalam memang ada alasan kan terlambat nanti, kan presiden ada. Sewaktu-waktu presiden dapat memerintahkan mengerahkan, tapi 22 kali 24 harus laporan Betul. ke DPR. Kenapa? Ada disitulah kontrol DPR terhadap pergerakan ini.
Nah, kalau perpres ya tentara sih pakai. senang-senang saja. Tentara sih kalau disuruh ya berangkat berangkat aja. aja Cuma dia. yang protes nanti kita. Kok Iya, lu nggak konsultasi sama DPR gitu. Jadi perpres ini ngaco lah sebetulnya. Nggak ngerti. Harus belajar sama Pak Ponto lah, seniornya ini. Gitu. Oke. Oke, Mas Hussein, ini Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadzili juga menilai bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme ini bisa dilakukan jika sudah mengganggu kedaulatan gitu ya. Ini gimana Mas tanggapan Anda? Sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Boleh TNI terlibat dalam mengatasi terorisme. Tapi tadi kata kuncinya Pak Ponto kan tadi bilang ada gradasinya. Ada mana yang wilayahnya ini tadi saya katakan misalkan sebagai war model atau tadi istilah Pak Ponto itu military operation, mana yang law enforcement, mana yang dia pakai rezim hukumnya penegakan hukum, mana yang pakai rezim hukumnya operasi militer atau perang. Itu ini yang sebetulnya mesti kita jaga, mesti kita jelas-jelas, mesti kita atur. Dan ini nggak bisa diatur dalam selevel perpres karena ini menyangkut orang banyak. Dalam logika demokrasi, dalam negara hukum, kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, sebanyak-banyak mungkin kalau mau buat pengaturan itu melibatkan banyak orang, bukan presiden sendiri. Ini kan perpres kan peraturannya presiden. Jadi kalau mau mengatur soal kapan TNI ini boleh mengaktifasi operasi mengatasi terorismenya, itu diaturnya di DPR, bikin undang-undang dong. Pemerintah punya apa namanya draftnya, masyarakat sipil punya draftnya, DPR punya draftnya, berdebatlah di situ, diatur. Oh kapan ya? Oh mungkin udah skalanya sekian. Kalau terorisnya jumlahnya sekian. Kalau sudah menggunakan munisi berat itu baru boleh, katakanlah gitu ya. Itu yang diatur. Sekarang perpres itu belangko kosong, nggak ngatur apa-apa sebetulnya, tapi memberikan kewenangan yang kewenangannya karet, bisa ditafsirkan ke sana kemari. Yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Ponto, mengacaukan banyak hal, bertentangan dengan banyak undang-undang, termasuk undang-undang TNI sendiri. Itu yang kasihan siapa akhirnya? Pertama sudah pasti prajurit sendiri. Mereka kan kebingungan. Saya harus beradaptasi dengan aturan yang nggak jelas ini. Gimana saya mau conduct military operation itu harus gimana? Satu pasti repot. Ini sudah ongkosnya waktu, pendidikan, dan tentu saja uang. Kedua masyarakat. Ini tadi saya katakan orang-orang jadi takut Mbak gara-gara ini. TNI itu memang harus ditakuti karena dia tentara. Bahaya kalau tentara nggak ditakuti. Tapi ketika pemerintah nih pakai TNI seolah-olah bisa di dalam negeri dari operasi yang sangat karet itu tadi, mulai dari penangkalan, penindakan, pasca penindakan, ya orang jadi takut. Orang jadi takut. Jangan begitu. Makanya menurut saya ini nggak boleh. Kalau mau memang benar mau ngatur keterlibatan TNI dalam aksi terorisme yang benar, ya ayo kita ngomongin dalam level undang-undang. Itu yang ditunggu. Itu yang diomongin Pak Ponto dari tahun 16 tahun yang lalu. Hapus tuh pasal 43 ayat 1-nya. Apa 43I ayat 2. Iya. Itu. Kita rumuskan bagaimana sih misalnya kebijakan dan keputusan politik negara itu yang dimaksud dalam bentuk apa misalnya. Itu kan gak pernah dibahas. Nah, berkaitan yang disampaikan Mas Hussein, malah dibuang. Gimana Pak Ponto, kekhawatiran terbesar Anda soal tadi ya fungsi karet yang akhirnya apa? TNI ini? Tentara itu apatis. Ya Udah dia akan diem. Ya kalau diperintah jalan saya jalan. Enggak ya enggak. Dia akan apatis. Lah dulu ada begini, sekarang jadi begitu. Nanti kalau dia baca lagi, loh kan presiden bisa memerintahkan langsung, kenapa ada perpres? Kekuatan presiden seberapa? Akhirnya apa? Apatis. Ya udahlah, nanti disuruh apa, baru aku jalan. Enggak, ya udah diem. Kan? Ya, tambahan dikit Mbak. Kan gitu. Tambahan dikit. Jadi misalnya kalau ada perpres nih barang ini disahkan misalnya gitu ya. Kan ini kan harus melalui mekanisme konsultasi dengan DPR kan ya, karena undang-undangnya bilang gitu. Tapi kalau ini kemudian disahkan, kemudian ada operasi mandiri, kemudian terjadi pelanggaran HAM, yang salah bukan cuma prajurit, ini yang bikin undang-undangnya. Karena terjadi di banyak kesempatan. TNI ditempatkan misalnya menjaga proyek strategis nasional. Ternyata proyek strategis nasionalnya adalah sawit. Ternyata di tempat sawit itu ada konflik dengan rakyat. Rakyat berantem sama TNI hadap-hadapan. Ada pelanggaran. Ada videonya yang salah-salahin TNI. Padahal yang nyuruh nggak disalahin. Yang nyuruh ini juga harus bertanggung jawab.
Gitu loh, kasihan TNI di lapangan harus berhadapan-hadapan dengan rakyat. Nah, ada yang pangkatnya jabatannya dicopot, ada yang masuk peradilan militer akhirnya. Kasihan mereka. Padahal mereka ketika daftar TNI, Mbak, nggak pernah kebayang saya akan jaga sawit. Nggak pernah kebayang saya akan nyupirin traktor. Nggak pernah kebayang saya akan nyangkul di pedalaman Papua sana di KP. Saya sudah sampai sana, Mbak. Nggak ada yang nyangka saya akan operasi di dalam negeri untuk mengejar rakyat saya sendiri. Gak ada. Mereka semua pengen mempertahankan Indonesia dari ancaman perang dari negara yang lain, dari ancaman yang besar-besar itu. Jadi kalau misalkan terjadi nanti pelanggaran-pelanggaran itu, saya mesti ingatkan kepada publik juga, jangan salahkan TNI-nya saja. Salahkan juga tuh yang bikin perpresnya, yang bikin aturan, yang perintahkan mereka begitu, yang perintahkan mereka jaga-jaga sawit sehingga berhadapan-hadapan tuh dengan rakyat itu, pukul-pukulan bahkan. Kasihan mereka di lapangan. Nah, jadi kira-kira soal draft Perpres TNI ikut nangkal terorisme di revisi secara substansi, Anda setuju nggak Pak? Atau dibatalkan atau gimana? Kalau rekomendasinya Pak? Kalau aku dari dulu kan ngapain pakai Perpres? Aku sampai hari ini ya masih begitu. Ya. Kenapa? Karena peraturan presiden. Kenapa harus pakai tulisan peraturan presiden? Dia sendiri punya kewenangan untuk melakukan itu. Iya kan? Tanpa itu aja dia jalan kok. Nah, kenapa kita dalam melihat ini tidak hanya melihat dari masalah tentara sendiri, tapi melihat dari penggunaan pemanduan Perpres itu apa sih? Peraturan presiden. Kenapa presiden membuat aturan? Nah, kalau di dalam pasal itu sudah ada presiden dapat melakukan ini, terus diatur objeknya sama, kok pakai dua, terus nanti yang mana yang akan dipakai itu? Jadi misalnya begini, ketika tentara itu bergerak, dia bergerak atas pasal yang mengatur presiden melakukan itu, atau berdasarkan peraturan presiden itu sendiri. Nah, yang mana? Kan itu. Nah, tidak mudah nanti ya, kalaupun mau jadi ini Perpres ini, itu bagaimana si Perpres ini bisa membayangkan teroris itu nanti akan begini. Karena harus namanya aturan itu kan harus lex serta, lex scripta, lex stricta. Harus terpenuhi. Betul. Harus tertulis langsung jelas. Bagaimana padahal yang namanya operasi militer tidak pernah jelas. Karet sekali. Jadi antara operasi militer dengan tuntutan undang-undang itu dua hal yang bertolak belakang. Satu karet, yang satu betul-betul fix. Nah, apa kita merubah yang mana? Masa kita kalahkan Perpres menjadi karet? Cuma yang dikhawatirkan lagi draft Perpres ini kalau tiba-tiba jadi aja. Ini gimana Mas Hussein? Ya nggak heran sebetulnya. Undang-undang TNI aja dibahas sebentar. Saya udah sampai demo ke Hotel Fairmont juga. Juga tetap jalan. Nggak heran sebetulnya. Jadi ya kalau pemerintah ngaco-ngaco nggak heran lagi udah apatis juga dong berarti. Sudah apatis. Dan sebagian besar generasi saya apatis terhadap hal ini. Ngelihat misalnya pandangan Aceh apatis melihat misalnya kok tentara yang disuruh jadi satgas jembatan ya apatis, ngapain gue sekolah teknik sipil kalau yang di ujungnya tentara. Tentaranya juga nggak mau soal itu sebetulnya. Jadi ini kan yang genit tuh pemerintahan sipilnya. Jadi tarik ke dalam urusan sipil. Jadi itu yang mesti digarisbawahi. Tapi kalau misalkan ditanya gimana nanti kalau perpresnya sudah terjadi, ya memang ya mau apa boleh buat ya. Tapi mungkin nggak ada celah untuk dibatalin gitu. Ya tentu saja ada celah, itu kan bisa digugat ya di level di Mahkamah Agung. Tapi masa begitu terus? Masa nih kerjaannya imparsial terus-terusan membatalkan aturan terus kan gitu kan, capek kita juga. Kita mau hidup tenang ya, anak muda kita kan pengen healing juga. Kok aturan aku ini kok diatur-aturin terus begini? Negara ini terlalu banyak aturannya, Mbak. Diatur komandan
dan kompinya aja sudah pusing, baru diatur lagi yang tertulis. Terlalu banyak aturannya yang itu merepotkan gitu Nah ya. itu kan ilmu intelijen bilang menghancurkan negara, bikin aturan yang banyak sampai dia bikin. Di undang-undang TNI itu sudah ada tugasnya, ngapain lu kurang-kurangin lagi, diribet-ribetin lagi dengan perpres. Kalaupun mau diatur itu levelnya undang-undang, yang mana yang tugas TNI dalam konteks perang, mana yang dalam tugasnya dalam misalnya penegakan hukum tuh yang bagian mana, siapa yang institusinya, yang itu yang diatur. Dengan kata lain seharusnya perpres itu nggak perlu, yang diperlukan itu adalah bikin undang-undangnya. Jadi kalau bicara soal celah bisa dibilang apatis. Mungkin ada lagi mau ditambahkan dari Pak Ponto, dari Mas Hussein? Sudah nggak tahu mau ngomong apa. Memang kalau saya dari dulu prinsip saya begitu. Kenapa? Karena tugas pokok kok. Dan jelas kapan? Ya tunggu perintah. Ya. Kebijakan siapa perintah? Ya kebijakan politik. Kenapa? Karena tidak merupakan satu kepastian begini. Kan itu situasi memang begitu. Tapi ketika situasi itu dipastikan, nah itu masalah nanti. Itu juga akan bermasalah. Jadi kalau bisa Karena kasih apa saran tadi atau normal mode-nya itu adalah di penegakan hukum. Ya. Itu normal mode. Kalau saran dan masukan Pak Ponto sebagai purnawirawan Jenderal TNI seperti apa? Kalau ndak bikin pusing udah kembalikan aja ke undang-undang itu, aturan undang-undang TNI mana, ya udah. Jadi kalaupun si perpres melaksanakan undang-undang TNI itu apa? Operasi militer, bukan untuk jangan lagi. Karena di dalam operasi militer itu mengatasi terorisme, pemberontakan bersenjata, itu kan mirip sama semua perang. Iya. Ya sudah kembalikan Dan situ. TNI dilatih untuk itu. Memang dilatih untuk ini sudah. Nah kalau dia didetailkan lagi, pusing lagi dia nanti didetailkan. Itu tadi terlalu banyak aturan, akhirnya kebingungan sendiri. Tadi ada kaitan sama Mas Hussein bilang politik ketakutan itu juga. Jadi ya. sudah ada, sehingga kalau memang kita mau mengatasi terus, udahlah kita ngapain pusing-pusing mau apakah ini perpres, ini Gimana, Mas sekian Hussein? puluh tahun lari, Ini terakhir ya, tidak ada berarti? yang maju. Masih silakan. Saya juga mengingatkan gini ya. Terlalu banyak ngasih tugas, ngasih aturan kepada tentara itu akan membuat mereka menjadi tidak profesional. Udah jenuh dia. Saya mau ambil contoh misalnya. Kenapa sih Presiden Nicolas Maduro itu gampang banget ditangkap sama militer Amerika? Tentu saja militer Amerika memang raksasa militer dunia, betul, dengan teknologi yang canggih itu iya. Tapi kok misalnya saya ambil contoh ya. Dulu waktu nangkep Osama bin Laden tuh bertahun-tahun loh. Waktu mau menemukan Saddam Hussein tuh bertahun-tahun loh. Nggak ada operasi 1 hari 6 jam itu bisa ditangkap si presidennya, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Ada benang merahnya ternyata, Mbak. Ya. Ternyata militernya di sana suruh nyangkul, suruh bikin pabrik, suruh bikin sekolah, suruh bikin. Mereka nggak fokus. Mereka punya ketidakfokusan dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman perang yang nyata. Bahkan sampai ada yang jadi gubernur, bahkan jadi menteri kehakiman di sana. Itu membuat mereka menjadi tidak fokus. Dengan kata lain, tidak adanya kan praktis tidak ada perlawanan ketika Delta Force itu nyulik Presiden Nicolas Maduro di Venezuela itu. Kan nggak ada perlawanan, 100 orang prajurit penjaganya kan meninggal. Ya, itu bukan tidak lain dan tidak bukan sebetulnya karena memang itu mereka dibuat tidak fokus ngurusi yang lain. Coba kalau mereka fokus, mereka pasti sudah bisa berpikir, oh nanti mungkin akan penculikan dan lain sebagainya. Gue harus ngapain ya? Itu. Atau setidaknya tidak ditangkap 6 jam lah. Itu semacam tidak ada harga dirinya. Apakah pemerintah saat ini itu mau membuat TNI kita seperti itu? Ada batalion olahraga lah, ada batalion teritorial pembangunan lah, satgas jembatan lah, tanam jagung yang berubah jadi singkong itu juga lah. Apakah mau buat itu? Atau ini agak berbeda. Saya berdebat sama Pak Ponto waktu itu di ILC soal jaga kejaksaan kah?
Ini kan semuanya mau dikasih tentara. Itu. Ini kan persis Mbak seperti Venezuela. Nah Prabowo ini apa nggak takut nanti dia mau dicokok sama orang? Saya kan tidak berharap itu. Betapapun presiden itu kan simbol kita. Nggak boleh ada negara lain itu bisa memperlakukan presiden kita seperti itu. Dan oleh karena itu militer kita harus siap. Kalau militer kita ditambahin tugas yang sebetulnya sudah dikerjakan oleh orang lain, ya dia akan jadi tidak fokus, menjadi tidak profesional. Dan mau ditambah anggarannya sebanyak apapun, kalau tugasnya ditambahin terus, nggak akan cukup. Gitu. Jadi yang tadi Pak Ponto bilang ya, dibuat bingung, bisa bikin hancur. Apa itu tujuannya? Sisi Gimana nih Pak? intelijennya gitu ya Pak ya? Kalau kan aku lihat intelijen dia gitu. Iya. Apa memang mau mengarah ke sana nih Pak? Mantan Kabais loh ini Pak. Iya. Kan negara itu selalu mencari ruang hidup. Nah untuk mencari ruang hidup dia harus menggeser yang hidup-hidup itu. Lah caranya ya macam-macam. Ada yang kayak Maduro tadi, ada yang dengan cara yang lain, biarkan dia mati sendiri. Kan itu. Lah saya yang mau belajar itu, mengamati perkembangan itu, punya kewajiban mengingatkan. Kita sekarang menuju ke sana loh. Dibikin kacau sendiri. Iya, kita mau. Nah, pertanyaan begini, apakah orang yang membuat itu bodoh atau dibodohin? Ayo. Tidak mungkin dia bodoh, pintar semua. Jadi apa? Ya bisa dibodohin kan? Apa bisa dibodohin? Yang bisa. buat perpres ini berarti ya? Iya, kan semuanya ya itu. Kemungkinan dibodohin ada. Bisa. Kenapa? Pekerjaan intelijen tukang bodohin orang salah satu. Dan itu disinformasi. Iya. Dan itu dikerjakan oleh orang lain. Untuk apa? Supaya dia mendapatkan ruang hidup tadi, Lebensraum. Teorinya siapa? Bahwa negara itu adalah organisme hidup. Lebensraum ya. Hitler kan itu. Negara organisasi hidup. Jadi Mein Kampf, gigit-gigitan. Nah, kita harus sadar itu. Kalau kita tidak sadar, ya kita sedang menuju ke sana. Kita menuju ke sana yang sekarang ini. Jadi secara garis besar berhentilah Pak Prabowo itu pakai tentara buat urusan non pertahanan itu. Iya. Nanti dia bisa itu loh kayak dibadurokan kan, saya takut dulu, kasihan. Pak Prabowo sebelumnya juga bisa jadi juga itu juga beliau meneruskan. Oke, baik. Terakhir desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil gimana Mas Hussein? Ya, kami sebetulnya nggak bergeser Mbak 1 senti pun dari ketika draft Perpres ini dulu berapa 15 tahun yang lalu Bapak Ponto ya muncul ya. Oh enggak ding, draft Perpres ini baru. Iya. Sejak Pak Asrul kan. Iya. Itu bahwa mengatakan bahwa ini tidak diperlukan. Satu, ancamannya sekarang decline. Kedua, tugas TNI itu sudah ada dalam undang-undang TNI sendiri. Ketiga, kalau memang mau mengatur yang tadi saya bilang soal gradasi tadi, kapan TNI terlibat, kapan tidak terlibat, kapan polisi yang di depan, TNI di belakang, kapan yang TNI di depan, polisi menjadi unsur pembantu gitu ya. Itu bisa dalam level undang-undang, bukan dalam level perpres. Kenapa? Karena untuk mengatur sebuah aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini kan soal pengerahan pasukan gitu ya, itu harus melibatkan sebanyak-banyaknya orang, bukan sakar PDW-nya presiden, bukan maunya sendirinya presiden. Jadi tidak dimungkinkan kalau itu dalam level perpres. Perpres itu dimungkinkan kalau undang-undang yang tadi saya sebut, undang-undang mobilisasi demobilisasi, undang-undang tugas perbantuan itu sudah ada, baru dia bikin perpresnya. Gitu loh, untuk mengatur yang lebih teknis. Gitu loh, soal bagaimana operasionalnya dan lain sebagainya itu dimungkinkan. Tapi pemberian membentuk perpres yang kalau kita lihat yang draft yang sekarang itu semacam memberikan belangko kosong kepada militer untuk kemudian misalnya dari tadi penangkalan yang tidak jelas sebetulnya karakteristiknya seperti apa, kemudian penindakan sampai pasca penindakan yang sebetulnya mulai dari pencegahan, penindakan dan sampai pasca penindakan itu sudah ada lembaganya yang spesial mengatasi itu. Kalau misalkan di pencegahan ada komunitas intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada di polisi
ada polisi, intel kepolisian, ada intel kejaksaan dan lain sebagainya, yang kemudian informasi itu disaring dan diolah di Badan Intelijen Negara. Itu sudah ada. Itu dalam konteks bisa pencegahan. Kemudian dalam konteks penindakan sudah ada aparat penegak hukumnya, mulai dari polisian sampai hakim, sampai Mahkamah Agung, jaksa, Mahkamah Agung. Dalam konteks deradikalisasi pasca penindakan, itu sudah ada kementerian-kementerian terkait, Kementerian Sosial, Kementerian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT sendiri yang semua mengorkestrasi jalannya 3 tahapan ini, itu sudah ada. Jadi kayaknya nggak perlu, Sesuai pada tupoksi masing-masing sesuai saja ya. tupoksi masing-masing. Jadi Perpres saya kira nggak perlu dilanjutkan. Gitu ya. Oke. Dari Pak Ponto silakan Pak. Ya kalau saya dari dulu undang-undang sudah ada, laksanakan itu undang-undang itu. Perpres, hati-hati, jangan sampai Perpres ini menjadi kuburan TNI. Dia terikat di situ, dia tidak bisa kemana-mana. Justru dia akan terikat situ. Nah kalau dia sudah terikat di situ, malah kacau lagi. Karena itu tadi ternyata penangkalan, saya juga baru sadar loh ya, penangkalan yang dipikirkan orang sipil dengan kita itu beda. Iya. Pencegahan yang dipikir kayak begitu, kita berpikirnya tuh beda, ya terus beda. Oh kayak begini dia berpikir lain. Nah ini kan perbedaan-perbedaan begini akan si perbedaan ini akan menghasilkan masalah baru, karena bagi si tentara itu penangkalannya itu dia dengan gertangok. Nah, padahal yang ini penangkalannya apa? Nah itu kan akan berbeda. Pencegahannya tadi dengan deradikalisasi, pencegahannya dia dengan mendeteksi, kemudian mencegah itu akan ada beda. Satu kata tapi ada 2 beda. Saya baru sadar lagi. Oh iya, ada perbedaan dalam budaya ini. Nah, ini akan membuat juga si tentara kebingungan. Jangan sampai nanti gara-gara Perpres dia akan terjadi pelanggaran hukum, yang menghukum dia sendiri, yang dia akan terhukum di dalam melaksanakan Perpres itu. Nah, kan itu karena perbedaan cara memandang. Itu yang kedua, jangan lupa, apapun militer itu sejak pendidikan sampai dia mati, di otaknya satu, perang, kill or to be kill. Sehingga setiap perbuatannya itu akan diarahkan ke sana. Kalau dia tidak mau kill or to be kill, ya nggak usah jadi tentara. Tentara memang itu simpelnya. Sehingga makanya orang-orang yang mengerjakan itu hati-hati. Jangan sampai kita merubah habitat pola dia sampai menjadi tukang tidur. Lah kalau jadi begitu ya jadi Maduro itu tadi. Gitu. Tentaranya lemah. Jadi lemah. Kita tetap harus mempertahankan bahwa tentara itu dia didesain untuk kill or to be kill. Makanya jaga baik-baik dia. Jangan sampai nanti kita mendidik susah-susah dan sulit loh, cari tentara itu sulit. Enggak gampang, sudah tahu itu bom meledak dia bikin main-mainan sama dia. Enggak ada setiap orang itu. Untuk psikotes saja mencari orang-orang yang bisa berpikir di dalam tekanan itu enggak gampang itu. Nah, ini jangan sampai dia sudah begitu lalu dibuat aturan yang membuat dia itu kan. Nah ini siapa? Ya itulah yang jelas yang membuat Perpres kan bukan tentara. Tentara nggak ngerti dia itu apa itu isinya. Apapun ditulis bagi tentara, keluarannya kill or to be kill. Apapun tulisannya itu. Baik. Celaka loh. Ya. Jadi demi untuk rasa aman jangan sampai lupa pada batas kewenangan juga ya. Terima kasih banyak Pak Ponto dan juga Mas Hussein sudah bersedia diwawancara di Ruang Publik KBR. Dan tentunya Ruang Publik KBR akan kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, makasih.